Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arafah Husain, Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang bagaimana sih menyambut bulan Ramadan. Nah, untuk teman-teman sendiri bagaimana? Pada sebuah contoh, ada seorang tamu menghadiri sebuah undangan. Nah, bagaimana cara kita memberitahu kepada tamu kita bahwa dia adalah seorang tamu yang spesial? Apa hanya dengan memberikan dia undangan? Atau hanya dengan menginformasikannya? Dengan cara memperlakukan tamu kita dengan baik, dengan cara mengistimewakannya. Seperti kita menghadiri sebuah undangan, apakah kita disebut tamu? Iya, kita disebut tamu. Sama halnya dengan perkataan Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Apabila engkau orang yang beriman dan engkau beriman pada hari kiamat, maka muliakanlah tamumu. Pertanyaannya, bagaimana sih kita memuliakan bulan suci Ramadan? Apa hanya dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan? Jika iya, berarti hanya di lisan. Tidak sepenuhnya di dalam diri kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Sedangkan di dalam diri kita ada yang namanya 4/4. Jika di dalam diri kita ada 4/4, bagaimana caranya agar keempat diri kita akan menerima kemuliaan bulan suci Ramadan? Diri yang pertama, ada yang namanya pikiran. Bagaimana caranya agar kita memikirkan akan kehadiran bulan suci Ramadan? Jika hal tersebut kita tidak pikirkan, maka ada di dalam diri kita yang tidak sempurna untuk mendapatkan kemuliaan daripada Ramadan. Diri yang kedua, ada yang namanya perasaan. Jika perasaan kita tidak marhaban ya Ramadan, terbesit, kita akan mengatakan, ih puasa lagi, ih nahan makan lagi, nahan minum lagi. Itu tandanya kita tidak senang akan kehadiran bulan suci Ramadan. Kita tidak senang akan kehadiran bulan kemuliaan tersebut. Diri yang ketiga, ada yang namanya ucapan. Dan diri yang keempat, ada yang namanya perilaku. Jadi, kalau kita tidak menyempurnakan diri kita sebelum menjemput bulan suci Ramadan, itu tandanya bulan tersebut tidak dikatakan bulan penuh keberkahan, bulan suci Ramadan. Tidak. Karena sama halnya kita tidak menyiapkan kantong keberkahan untuk diri kita sendiri. Jadi, gimana sih perjuangan bulan suci Ramadan? Bulan suci Ramadan dikatakan ketika sebelum masuknya bulan suci Ramadan tersebut, maka disitulah perjuangannya. Karena ketika Ramadan sudah masuk, itu tandanya kita sudah di dalam, kita sudah menjalankan rutinitas bulan suci Ramadan. Contoh seperti perumpamaan tersebut, kalau kita mau dikatakan hebat, kita pergi survei ke Kutub Utara. Sebelum survei ke Kutub Utara, kita harus mempersiapkan segala hal. Mempersiapkan fisik kita, mempersiapkan mental kita, bahkan mempersiapkan pikiran kita agar survei ke Kutub Utara itu berhasil. Maka sebelum survei kita mempersiapkan segalanya. Sama halnya bulan suci Ramadan. Apa yang mau kita capai di bulan suci Ramadan? Apa yang mau kita capai ketika kita berpuasa? Dan bisakah bulan suci Ramadan membantu kita? Tentu tidak bisa. Bulan suci Ramadan tidak bisa membantu kita. Yang ada, kita yang membantu diri kita untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan. Tidak percaya? Apa dalilnya, Kak? Perhatikan ujung kalimat perintahnya. Dalilnya ada di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sekarang saya tanya, apa artinya ya ayyuhalladzina amanu? Wahai orang-orang yang beriman. Apa artinya wahai? Panggilan. Wahai adalah sebuah panggilan. Contoh seperti hal tersebut. Ada si fulana lewat. Kita manggil dia fulan. Apakah dia akan menoleh? Fulan, fulan, fulan. Apakah kamu akan menoleh, fulan? Tidak. Pasti fulan tidak akan menoleh. Fulan akan bilang, nama saya bukan fulan. Nama saya adalah fulana. Coba si fulan kita panggil. Fulan, fulan, fulan. Apakah fulan akan menoleh? Tentu iya. Apakah dia akan menoleh hanya dengan kepala saja? Tentu tidak. Nah, di dalam sekarang saya tanya, di dalam diri kita ada yang namanya 4/4.
maka nolelah pikiran, maka nolelah perasaan, nolelah ucapan, dan nolelah perilaku kita. Bagaimana caranya noleh? Kerjakan apa yang diperintahkan. Sama halnya di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, untuk mencari keberkahan. Perbanyaklah ibadah di dalam suci Ramadan tersebut. Yung kalimat perintah yang kedua, yang berbunyi kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kata la'allakum tattaqun yang artinya supaya semoga kamu bertakwa. Itu artinya Allah saja masih cuma berharap. Kenapa Allah tidak katakan semoga kamu bertakwa? Apa kata Allah? Karena aku ingin datangkan bulan suci Ramadan di seperti perumpamaan amplas. Amplas ketika kita tidak datangin, maka tubuh kita tidak akan tergores halus. Kalau kita datangi amplas, maka tubuh kita akan tergores halus. Sama halnya Ramadan. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita sebelum menjemput Ramadan, maka kita akan kehilangan keberkahan di dalam bulan suci Ramadan, kehilangan kemuliaan di bulan suci Ramadan, dan akan kehilangan segala-segalanya, akan kehilangan bulan yang penuh keberkahan tersebut. Maka itu saja, sekian dari saya. Saya pamit undur diri dari saya. Saya Nur Arafah Husain. Mohon maaf atas segala kekurangan yang dari saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.